Mungkin pertama saya jelasin dulu kenapa MCU ini kita buat ya. Bahwa kalau untuk layanan stroke ya, ke RSMH atau RSUP Muhammad Husin ini sudah menjadi layanan yang paripurna untuk pelayanan KJSU atau yang tadi yang layanan utama yang proyek dari Kementerian Kesehatan itu ya. Bahwa stroke itu salah satunya dari KJSU itu. Nah, di RSMH kita udah sangat paripurna layanannya. Jadi untuk pelayanan pasien yang terkena stroke, serangan stroke di sini mulai dari pemberian obat-obatan, trombolisis misalnya yang langsung bisa memecahkan sumbatan, sampai ke tindakan yang paling canggih, kita di sini semuanya ada dan semuanya sudah bisa dilakukan. Jadi untuk pasien-pasien yang datang itu semuanya sudah bisa paripurna, kita semua bisa lakukan, termasuk operasi buka kepala misalnya karena ada pembuluh darah otaknya yang mengalami kelainan dan pecah, itu pun sudah bisa dilakukan di sini ya. Nah, sehingga kita sekarang berfokus kepada ke pangkalnya lagi, mencegah ya. Nah, jadi kalau tadi Pak Pareng itu udah bilang kalau udah kena stroke ngapain juga gitu ya. Yang ada juga pasti ada cacat, mulai dari ringan, sedang sampai berat cacatnya itu ya. Karena stroke itu dua penyebab utama. Yang pertama kecacatan, yang kedua kematian. Kalau nggak cacat ya udah mati, begitu kena stroke harus mati gitu ya. Nah, kalau nggak cacat gitu ya. Nah, kita berusaha untuk mencegah supaya orang-orang yang kira-kira beresiko untuk terkena stroke, nah itu diketahui lebih dini. Kita bisa mengetahui lebih awal apa saja resiko yang terdapat pada seseorang tersebut dan berapa persen nanti kita bisa hitung. Berapa persen dengan resiko yang ada saat ini, berapa persen orang ini akan terkena stroke nantinya berapa tahun ke depan. Pakai alat atau gimana? Pemeriksaannya macam-macam tadi saya udah bilang bahwa kita ada pemeriksaan lewat anamnesis, tanya jawab, kita melihat resikonya, apakah keluarganya ada stroke segala macam, polanya ngerokok atau tidak. Kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan darah laboratorium, melihat kolesterolnya, melihat ke pengentalan darahnya segala macam kita periksa, termasuk juga memastikan ada diabetes atau tidak ya. Kemudian pemeriksaan fisik kita periksa apakah ada darah tinggi ya, apakah ada kelainan jantung segala macam. Pemeriksaan lebih lanjut lagi paket itu adalah kita periksa echo jantungnya untuk memastikan fungsi jantung, adakah sumber sumbatan di jantungnya. Kemudian kita lanjut ke otak, kita periksa USG pembuluh darah otak, namanya transcranial Doppler. Kita akan lihat sudah ada belum penyumbatan, walaupun mungkin dia belum bergejala, belum menjadi stroke ya. Jadi kita akan cari semua itu lewat alat-alat tadi. Nah, apabila kita temukan misalnya di pembuluh darah tadi, USG pembuluh darah otak ada kelainan bentuk atau sudah ada penyumbatan yang mungkin sudah di atas 50%, maka kita akan sarankan untuk pemeriksaan paket lanjutannya. Misalnya di sini semua ada CT angiografi, ada MR angiografi, bahkan kita bisa lihat yang intervensi dengan DSA. DSA itu digital subtraksi angiografi. Jadi kita bisa kayak kateter jantung masuk, pakai kateter, catnya masuk ke pembuluh darah dari paha sampai ke otak, dan untuk melihat bahwa memang ada penyumbatan atau tidak di pembuluh darah tersebut ya. Jadi semua fasilitas itu kita sudah punya ya, makanya kita pikir sebaiknya kita bergerak di awal. Itu pertama pertimbangannya. Yang kedua, di RSUP Muhammad Husin kami di bagian neurologi itu punya data dari 2017 sampai 2021 kita kumpulin data pasien-pasien stroke yang kesini tuh ada sekitar 2.100-an lebih. Itu pun sebetulnya agak menurun dibandingin tahun sebelumnya. Karena apa? Karena ada COVID di fase itu, di 2020-21 itu COVID, pasien stroke menurun, orang takut ke rumah sakit ya. Nah, sama kayak tadi bukan berarti kasusnya nggak ada, kemungkinan cacat semua itu di rumah karena ketakutan untuk dirawat di rumah sakit kan. Nah, sebetulnya rata-rata dari tahun sebelumnya kita punya pasien di sini tuh rata-rata setahun itu antara 500 sampai paling tinggi itu pernah sampai 800 pasien per tahun yang dirawat di RSMH yang masuk lewat ini. Yang stroke ya? Yang stroke gitu ya.
Nah, dari data ini tadi 2017 sampai 2021 itu kita dapat sekitar 2000-an lebih, 2100 sekian. Nah, kemudian kita lihat kejadiannya di usia berapa. Ternyata kejadian stroke itu paling banyak di usia antara 45 tahun sampai 64 tahun. Usia ini kan usia produktif. Usia di mana orang karirnya, kalau berkarir itu dalam kondisi yang sangat bagus, dalam kondisi yang sangat menanjak. Nah, di situ angkanya berapa persen? Dari 2000-an itu ada 60-an persen lebih itu terjadi di usia 45 sampai 64 tahun. Memang paling banyak sebenarnya antara 55 sampai 64 tahun, itu yang paling banyak. Tapi di antara dua periode ini itu semuanya 60% lebih. Jadi artinya cukup banyak dari kasus stroke yang masuk ke RSMA itu usianya antara 45 sampai 64 tahun. Ini usia-usia yang produktif. Jadi kita sering ketemu pasien yang itu dalam kondisi, misalnya dia dalam kondisi yang aktif, dia sebelumnya dia karirnya bagus, gara-gara kena stroke akhirnya down semua. Dia nggak bisa kerja lagi, karirnya hancur segala macam. Nah, atas dasar itulah maka kami berpikir kayaknya kita kalau untuk layanan yang advance kita udah bagus. Tinggal kita gimana caranya membantu masyarakat untuk mengetahui lebih awal ya apa saja resiko yang ada pada dirinya dan kira-kira berapa persen dengan kondisi ini dia akan bisa terkena stroke. Walaupun angka persentase ini sebenarnya bisa diturunkan dengan cara apa? Kalau kita udah tahu resikonya tadi hipertensi misalnya atau apa, nah ini harus dikontrol ke depannya supaya apa? Supaya angka persentase untuk stroke tadi jadi turun. Nah itulah kita bikin MCU ini.